Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurjana. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi yang telah disampaikan sebelumnya oleh dosen saya, Bapak Asep Kurniawan, mata kuliah Ekonomi Syariah mengenai transaksi yang diharamkan. Nah, penyebab terlarangnya sebuah transaksi. Dalam ibadah, kaidah hukum yang berlaku adalah bahwa semua hal dilarang, kecuali yang ada ketentuannya berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Sedangkan dalam urusan muamalah, semuanya diperbolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya. Ini berarti ketika sesuatu transaksi baru muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut dapat diterima, kecuali terdapat implikasi dari dalil Al-Quran dan Al-Hadis yang melarangnya. Dengan demikian, dalam bidang muamalah, semua transaksi diperbolehkan kecuali yang diharamkan. Transaksi yang dilarang dalam Islam ada beberapa macam. Dilarangnya transaksi itu sesuai dengan faktor dan penyebabnya. Melanggar prinsip antaradin minkum, yaitu penipuan atau tadlis. Sebuah situasi di mana salah satu dari pihak yang bertransaksi berusaha untuk menyembunyikan informasi dari pihak lain dengan maksud untuk menipu pihak tersebut atas ketidaktahuan akan informasi objek yang diperjualbelikannya. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi yang seperti dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan atau penipuan. Allah dengan tegas melarang semua transaksi yang mengandung unsur penipuan dalam bentuk terhadap pihak lain, seperti dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 152 yang artinya, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak akan memikul beban kepada seseorang melainkan sekadar kesanggupannya. Untuk menghindari penipuan, masing-masing pihak harus mempelajari strategi pihak lain. Dalam ekonomi konvensional, hal ini dikenal dengan game teori. Macam-macam tadlis, ada tadlis dalam kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Prinsip kedua yang tidak boleh dilanggar adalah prinsip la tazlimuna wa la tuzlamun, yakni jangan menjolimi dan jangan dijolimi. Praktik-praktik yang melanggar prinsip ini diantaranya tagrir atau goror, ihtikar atau rekayasa pasar dalam supply, bai najasi, rekayasa pasar dalam demand, riba, maisir, riswah, dan sebagainya. Takdir berasal dari kata bahasa Arab goror, yang berarti akibat, bencana, bahaya, resiko, dan ketidakpastian. Dalam istilah fikih muamalah, takdir berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi, atau mengambil risiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung risiko tanpa mengetahui dengan siapa dan apa akibatnya, atau memasuki kancah risiko tanpa memikirkan konsekuensinya. Menurut Ibnu Taimiyah, goror terjadi bila seseorang tidak tahu apa yang tersimpan bagi dirinya pada akhir suatu kegiatan jual beli. Macam-macam takdir, ada takdir dalam kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Ihtikar atau rekayasa pasar dalam supply. Ihtikar terjadi bila seseorang produsen atau penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi supply agar harga produk yang dijualnya naik. Curang berarti. Ihtikar biasanya dilakukan dengan membuat entry barrier, yakni menghambat produsen atau penjual lain masuk ke pasar. Biar jadi yang menjualnya tuh cuman di orang itu aja. Ihtikar terjadi bila syarat-syarat di bawah ini terpenuhi. Pertama, mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun stok atau menggunakan entry barriers. Terus, menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga sebelum munculnya kelangkaan. Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum komponen 1 dan 2 dilakukan. Terus, bai najasi atau rekayasa pasar dalam demand. Bai najasi terjadi bila seorang produsen menciptakan permintaan palsu. Seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu akan naik. Hal ini terjadi misalnya dalam bursa saham, bursa falas, dan lain-lain. Riba.
adalah penyerahan pergantian suatu dengan sesuatu yang lain, yang tidak terdapat adanya kesamaan menurut timbangan syara pada waktu akad, atau disertai dengan pengakhiran penyerahan dalam tukar-menukar. Al-Quran dan Sunnah dengan sahih telah menjelaskan keharaman riba dalam berbagai bentuknya dan seberapapun banyak ia dipungut. Di dalam Sunnah, Nabiullah Muhammad SAW bersabda, 1 dirham riba yang dimakan seseorang dan dia mengetahui bahwa itu adalah riba, maka itu lebih berat daripada 60 kali zina. Hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Hanzalah. Maisir atau perjudian adalah menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut. Maisir ini biasa disebut juga zero sum game. Artinya dalam suatu permainan pasti ada pihak yang menang dan pihak yang kalah, pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan, atau salah satu pihak merasakan keuntungan dan pihak lainnya merasa dirugikan gitu. Maisir diharamkan transaksinya karena melanggar prinsip la tajlimuna wa la tuzlamun. Untuk menghindari terjadinya maisir dalam sebuah permainan, misalnya pemberian trofi atau bonus untuk para juara, tidak boleh bersumber dari dana partisipasi para pemain, melainkan dari dana sponsorship yang tidak ikut bertanding. Rishwah atau suap menyuap adalah memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kita untuk tidak melakukan rishwah dalam salah satu firman-Nya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun telah memberi peringatan dengan tegas untuk menjauhi praktik rishwah dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Ahmad. Allah melaknat orang yang memberi suap, penerima suap sekaligus broker suap yang menjadi penghubung antara keduanya. Para fuqaha lebih jauh menyatakan bahwa pemberi suap dan penerima suap sama-sama bisa diseret ke pengadilan jika keduanya terbukti memiliki tujuan dan keinginan yang sama. Ulama ahli fikih juga menjelaskan bahwa hadiah-hadiah yang diberikan kepada para pejabat merupakan bentuk suap, uang haram, dan penyalahgunaan wewenang. Transaksi yang dilarang karena tidak sah akadnya. Suatu kategori yang tidak masuk dalam kategori haram li zatihi maupun haram li goirihi belum tentu serta-merta menjadi halal. Masih ada kemungkinan transaksi tersebut menjadi haram bila akad atas transaksi itu tidak sah atau tidak lengkap. Suatu transaksi dapat dikatakan tidak sah dan atau tidak lengkap adanya bila terjadi salah satu atau lebih faktor-faktor berikut ini. Pertama, rukun dan syarat tidak terpenuhi, terjadi ta'aluk, terjadi safkatain fi as-safqah atau 2-in-1. Rukun dan syarat tidak terpenuhi. Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi atau necessary condition. Misalnya ada penjual dan pembeli, tanpa adanya penjual dan pembeli maka jual beli tidak sah, tidak akan ada. Pada umumnya rukun dalam muamalah iktisadiyah, muamalah dalam bidang ekonomi ada 3, yaitu pertama pelaku, objek, dan ijab kabul. Dalam kaitannya dengan kesepakatan ini, maka akad dapat menjadi batal bila terdapat kesalahan atau kekeliruan objek, paksaan, dan penipuan. Bila ketiga rukun di atas terpenuhi, transaksi yang dilakukan sah. Namun bila rukun di atas tidak terpenuhi, baik satu rukun atau lebih, maka transaksi itu menjadi batal. Selain rukun, faktor yang harus ada supaya akad menjadi sah atau lengkap adalah syarat. Syarat adalah sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun. Syarat bukanlah rukun, jadi tidak boleh dicampur adukan. Di lain pihak, keberadaan syarat tidak boleh menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, menggugurkan yang rukun, bertentangan dengan rukun, atau mencegah berlakunya rukun tidak terpenuhi, rukun menjadi tidak berlaku. Terjadi ta'aluk. Ta'aluk terjadi bila kita dihadapkan pada dua akad yang saling dikaitkan, maka berlakunya akad satu tergantung pada akad dua. Terjadi 2-in-1. 2-in-1 adalah kondisi di mana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus. Terjadi ketidakpastian atau gharar mengenai akad mana yang harus digunakan. Dalam terminologi fikih, kejadian ini disebut dengan safkatain fi al-safqah.
2-in-1 terjadi bila semua dari ketiga faktor di bawah ini terpenuhi. Objek sama, pelaku sama, jangka waktu sama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.